Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 4 yang beranggotakan 1. Saya sendiri Vivit Aja Murtiningrum. Yang kedua, Eksan Yuwandono. Yang ketiga, Nurvita Sari Febrianti. Yang keempat, Winarni. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang konsep sistem perekonomian Islam. Kepada pemateri, saya persilahkan. Pengertian ekonomi Islam. Ekonomi syariah merupakan salah satu jenis sistem ekonomi yang saat ini berkembang di dunia, terutama negara-negara dengan mayoritas penduduk muslim. Penerapan ekonomi syariah sebagai sistem dilandaskan nilai-nilai Islam yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. 2. Selama ini ekonomi Islam juga kerap disebut juga ekonomi syariah. Kedua istilah merujuk pada makna yang sama dan hanya berbeda pada pemakaian kata. 3. Pengertian ekonomi Islam atau ekonomi syariah secara umum adalah ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam usahanya memenuhi kebutuhan hidup dengan berdasarkan syariat atau nilai-nilai ketuhanan. Tujuan ekonomi Islam. Tujuan utama dari sistem ekonomi syariah atau disebut juga ekonomi Islam selaras dengan tujuan dari penerapan syariat atau hukum agama Islam, yaitu untuk mencapai tatanan yang baik serta terhormat sehingga menciptakan kebahagiaan dalam lingkup dunia dan akhirat. Hal ini menunjukkan bahwa masalah ekonomi juga menjadi perhatian dalam agama Islam. Menurut Muhammad Abu Zahra, seperti dicatat dalam buku Memahami Ekonomi 2018, terdapat 3 sasaran utama yang menjadi tujuan dari ekonomi syariah, yaitu 1. Setiap muslim menjadi sumber kebaikan bagi masyarakat dan lingkungannya, sekaligus dalam bentuk pensucian jiwa. 2. Penegakan keadilan di masyarakat mencakup bidang hukum dan muamalah. Yang ketiga, dicapainya keselamatan, keyakinan agama, jiwa, akal, keluarga, dan keturunan serta harta benda. Mengutip model ekonomi 2018 yang diterbitkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, ada 6 prinsip ekonomi Islam. Berikut 6 prinsip ekonomi Islam beserta penjelasannya. Yang pertama, larangan masyir, tidak membolehkan adanya perjudian di dalam kehidupan perekonomiannya. Kedua, larangan gharar atau penipuan, tidak mengizinkan berlangsungnya transaksi dan semacamnya yang bersifat menipu orang lain. Ketiga, larangan hal haram, tidak memperbolehkan adanya barang yang didapatkan dengan cara yang tidak baik atau transaksi barang yang dilarang dalam Islam. Keempat, larangan zalim, larang terhadap segala sesuatu yang bersifatnya merugikan orang lain. Kelima, larangan ihtikar, tidak dibolehkan ada penimbunan barang yang nantinya akan merugikan pihak lain dan hanya menguntungkan penimbunnya. 6. Larangan riba, tidak diperbolehkan ada tambahan dana atas transaksi kecuali yang memberikan uang lebih tersebut ikhlas. Transaksi dalam ekonomi Islam. Jual beli dalam ekonomi Islam dapat
terdapat dasar hukum dan syarat-syarat mengenai jual beli. Rukun dan syarat jual beli. Yang pertama, kedua belah pihak yang sedang melaksanakan akad. Kedua, sigat atau ucapan ijab dan qabul. Ketiga, barang yang diperjualbelikan. Utang piutang, syarat bagi yang berutang dan yang berpiutang. Yang pertama, harus balik dan berakal sehat. Kedua, yang menimbun tidak boleh, yang meminjam tidak boleh meminta pembayaran lebih dari pokok utang. Ketiga, pinjaman tidak boleh menunda-nunda dalam pembayarannya. Syarat barang atau uang yang diutang, uang yang dipinjamkan adalah milik sah dari yang meminjamkan tersebut. Pengembalian utang tidak boleh kurang dari nominal uang yang dipinjamkan. Untuk materi selanjutnya yaitu mengenai ijaroh. Ijaroh adalah salah satu akad atau transaksi yang saling mengikat, kecuali ada cacat pada barang tersebut dan tidak dapat dimanfaatkan. Di dalam ijaroh juga terdapat rukun dan syarat-syaratnya. Yang pertama yaitu rukun ijaroh antara lain orang yang sedang berakad, sewa atau imbalan, manfaat, dan ijab qabul. Sedangkan syarat ijaroh antara lain, yang pertama, orang yang sedang bertransaksi tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Yang kedua, objek ijarah adalah sesuatu yang dihalalkan. Dan yang ketiga adalah objek ijarah itu adalah sesuatu yang dapat disewakan. Untuk materi selanjutnya yaitu mengenai kerjasama dalam ekonomi Islam. Di mana kerjasama ini ada 5 macam. Yang pertama adalah syirkah, yang kedua adalah mudharabah, yang ketiga adalah perbankan syariah, dan yang keempat adalah asuransi syariah, dan yang terakhir adalah pegadaian syariah. Yang pertama yaitu syirkah. Syirkah adalah persoalan antara kedua belah pihak yang saling bersepakat untuk melakukan kerjasama dalam suatu usaha di mana keuntungannya itu dibagi untuk bersama. Yang kedua adalah mudharabah, adalah pemberian modal dari pemilik modal kepada seseorang yang akan memperdagangkan modal dengan ketentuan bahwa untung atau ruginya ditanggung bersama. Yang ketiga yaitu perbankan syariah, adalah sistem perbankan berdasarkan ajaran Islam yang dilandaskan dengan Al-Quran dan hadis. Yang keempat adalah asuransi syariah, adalah akad perjanjian antara penanggung perusahaan asuransi dan yang mempertanggungan sesuatu peserta perusahaan asuransi. Yang kelima adalah pegadaian syariah, adalah sesuatu barang yang berharga sebagai jaminan hutang dengan dasar bisa diambil kembali oleh yang berhutang sesuai dengan perjanjian dengan cara menebusnya. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.